yang dalam hal kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang PPM dan peserta forum perangkat daerah yang bisa hadir mengikuti Zoom pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan paparan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Bapeda yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Kabid PPM Bapak Tutdi Sudiarte dan Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini sesuai dengan undangan kami, dan Bapak Ibu undangan semuanya, teman-teman Kabid yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat yang berlimpah, kita masih diberikan kesehatan dan situasi yang baik, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu lewat Zoom meeting pada forum perangkat daerah hari ini, hari Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemaparan ini pada forum perangkat daerah, saya langsung saja tidak menguraikan lagi apa tujuan dan sebagainya dari forum perangkat ini karena sudah selalu diberikan dan sudah dipahami juga oleh kita semuanya. Yang pertama, terkait dengan paparan ini kami akan memaparkan beberapa hal terkait dengan struktur organisasi kami di Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Badung, visi dan misi, dasar hukum, tujuan dan sasaran, isu strategis, evaluasi kinerja tahun 2025, serta target akhir RPJMD, dan terakhir adalah usulan program kegiatan subkegiatan tahun 2027. Saya mulai dengan struktur organisasi. Kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung memiliki dua urusan, yaitu urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. Kami termasuk dinas tipe A dengan 4 bidang dan 1 sekretariat. Di sini jumlah pegawai Diskerpus atau staf kita yang ada di Diskerpus, pejabat sampai saat ini masih tertinggal 10 orang karena yang lainnya sudah memasuki purna tugas. Kemudian PNS dari staf ada 46 orang dan P3K ada 51 orang. Jadi kesemuanya kami di sini ada 107 orang. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional, arsiparis di dinas kami ada 23 orang, pustakawan ada 9 orang. Untuk saat ini kami masih ada kekosongan di pejabat Javumnya, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, dan Kasubag Kepegawaian untuk saat ini masih dalam posisi kosong. Mudah-mudahan segera bisa diisi karena ini merupakan jantung kita juga di dinas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan visi misi Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung periode 2025-2029, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali, dengan misi kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai penunjang misi yang keenam,
yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Terkait dengan tujuan dan sasaran strategis, di sini tujuan dari dinas kami adalah meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Dengan 6 sasaran, yaitu yang pertama adalah meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat. Sasaran yang kedua, meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno. Sasaran ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Sasaran keempat, meningkatnya tata kelola kearsipan. Sasaran yang kelima, meningkatnya ketersediaan arsip hasil dari penyelamatan. Dan sasaran yang keenam adalah meningkatnya layanan kearsipan. Terkait dengan dasar hukum, kami memakai dasar hukum yang pertama yaitu PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian PP nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Berikut adalah PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Lanjut adalah Perda nomor 6 tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Berikut adalah Perbup nomor 73 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Berikut adalah Perbup nomor 41 tahun 2025 tentang rencana strategis semesta berencana perangkat daerah tahun 2025-2029. Terkait dengan isu strategis, kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan ada 2 isu strategis, yaitu dari bidang kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip, dan dari bidang perpustakaan belum optimalnya pengelolaan perpustakaan. Kita lanjut evaluasi kinerja pelaksanaan program di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di tahun 2025 serta target kinerja akhir dari RPJMD garing Renstra. Yang pertama di sini ada 5 program di luar dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Yang pertama adalah pengelolaan arsip dengan outcome persentase perangkat daerah yang kearsipannya baik. Di sini capaiannya sudah 100%, Astungkara di tahun 2025 terkait dengan hasil pengawasan di perangkat daerah, hasilnya semua perangkat daerah mendapatkan nilai baik, sudah tidak ada lagi yang cukup dan buruk. Program yang kedua adalah perlindungan dan penyelamatan arsip. Dengan indikator kinerja program adalah persentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan. Berikut yang ketiga adalah perizinan penggunaan arsip dengan outcome jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Yang keempat, pembinaan perpustakaan dengan outcome indeks pembangunan literasi masyarakat. Berikut yang nomor 5, program kelima adalah pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan outcome persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan capaian kinerja dari dinas kami, Dinas Kearsipan dan
di situ. Mikrofonnya masih mencolok. Di sini enggak. Udah. Hah? Forum tanggal ada. Share screen-nya mana? PowerPoint-nya mana? Ini PowerPoint PPT Forum PD 2027. Hah? Yang ini dia. Yang ini PPT-nya. Di sini tadi PPT. Lah PPT-nya. Kan ini. Ya, itu dia kan. Tadi coba login. Bisa di situ? Nggak bisa. Nggak bisa. Bilang signal. Signalnya nggak pasti. Di ruangan itu nggak bisa. Sudah? Bisa? Mohon izin Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Apakah sekarang suara saya bisa didengar? Izin saya melanjutkan. Siapa yang kinerja? Depan. Depan. Hah? Ini kan ini ya Ya, bisa di depan. Ya. Izin saya lanjutkan dari capaian kinerja kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di tahun 2025. Dari bidang atau dari urusan kearsipan terkait dengan kegiatan pengawasan, hasil capaian kami nilai 92,38 dengan kategori AA sangat memuaskan, yang dimana penilaian atau pengawasan ini dilakukan oleh Andri. Kemudian berikut adalah urusan perpustakaan dengan kegiatan akreditasi perpustakaan di tahun 2025 dengan nilai 92,23 dengan kategori A amat baik yang dinilai oleh Perpustakaan Nasional. Berikut adalah usulan kegiatan dan subkegiatan di tahun 2027. Yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota dengan pagu indikatif Rp24.705.259.000 yang terbagi dalam 6 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu Rp12.991.000. Kemudian berikutnya adalah administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp20.837.636.000. 3. Administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp446.059.000. 4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
dengan pagu anggaran 899 juta 18.000 rupiah. 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 33.591.000 rupiah. Yang keenam adalah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu 2.475.964.000 rupiah. Di sini dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota dengan 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang merupakan sub kegiatan penunjang pada sekretariat. Yang berikut adalah urusan di bidang perpustakaan dengan program pembinaan perpustakaan dengan pagu anggaran 509.552.000 rupiah. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten atau kota dengan 5 sub kegiatan. Yang pertama adalah pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sub kegiatan kedua, pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, penyusunan data dan informasi perpustakaan. Yang keempat, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka. Yang kelima adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik. Kegiatan ini dengan pagu anggaran 218.602.000 rupiah. Dari program pembinaan perpustakaan dengan kegiatan yang kedua adalah pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten kota dengan anggaran 290.949.000 rupiah dengan 3 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan yang pertama adalah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Yang kedua adalah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca. Dan yang ketiga adalah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat. Berikut adalah program pelestarian nasional dan naskah kuno dengan pagu anggaran 147.342.000 rupiah. Di sini ada 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten kota dengan pagu anggaran 96.467.000 rupiah. Dengan sub kegiatan yang pertama adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno. Kemudian sub kegiatan yang kedua adalah pengembangan, pengolahan, dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan. Kegiatan yang kedua adalah pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan sub kegiatan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis Nusantara. Berikut adalah urusan dari bidang kearsipan dengan program pengarsip dengan pagu anggaran 343.140.000 rupiah. Di sini ada 3 kegiatan dengan 7 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten atau kota dengan pagu anggaran 275.466.000 rupiah. Dan sub kegiatan yang pertama adalah penciptaan dan penggunaan arsip. Yang kedua, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis. Yang ketiga, kota.
Kemudian di kegiatan yang kedua, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten atau kota dengan subkegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis dengan pagu anggaran Rp33.262.000. Kegiatan yang ketiga, pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten kota dengan pagu anggaran Rp34.413.000 dengan subkegiatan penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten kota melalui JIKN. Kemudian subkegiatan yang kedua, pemberdayaan kapasitas unit kegiatan lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Berikut adalah program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan pagu Rp57.616.000. Di sini ada 3 kegiatan dengan 3 subkegiatan. Yang kegiatan pertama adalah pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan anggaran Rp6.707.000. Dengan subkegiatan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun. Kegiatan yang kedua, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten kota dengan anggaran Rp27.629.000 dengan subkegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana. Kegiatan yang ketiga, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa atau kelurahan. Dengan subkegiatan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan dan desa kelurahan. Yang terakhir adalah program perizinan penggunaan arsip dengan pagu Rp13.785.000 dengan satu kegiatan yaitu pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten kota dengan anggaran Rp13.785.000 dengan subkegiatan penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Jadi, di dalam seluruh kegiatan kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ada 6 program, 17 kegiatan, dan 41 subkegiatan. Nah, dari sini kami memiliki catatan dari pagu, total pagu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp25.776.694.000 yang teralokasikan untuk yang nomor 1 adalah belanja pegawai sebesar Rp20.837.636.000. Kemudian belanja rutin yang bersifat penunjang sebesar Rp3.087.623.000. Yang terakhir adalah belanja kegiatan prioritas sebesar Rp1.071.436.000. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama dari Bapeda, adanya usulan penambahan pagu pada urusan penunjang di sini terkait dengan adanya penyerahan gedung beserta peralatannya, termasuk AC, genset, dan hidran di tahun 2025. Kami memiliki 3 gedung di depo, di gedung di dinas, gedung induk, kemudian ada perpustakaan. Yang sampai saat ini kami belum mendapatkan biaya pemeliharaan gedung.
Untuk saat sekarang di tahun 2026 kami tidak memiliki biaya pemeliharaan dan untuk saat sekarang banyak masalah yang kami temukan terkait dengan pemeliharaan gedung. Untuk saat sekarang panel listrik kami yang ada di depo sedang konslet dan tidak bisa diperbaiki. Ini adalah depo adalah sangat urgent dan vital karena ini merupakan arsip vital kita untuk seluruh perangkat daerah. Arsip Kabupaten Badung yang ada di situ dan sangat memerlukan gedung yang pemeliharaan yang harus semestinya lebih bagus. Karena kemarin pada saat hujan angin, 2 jendela kami terbang di depo. Dan itu sudah kami perbaiki secara mandiri karena kami tidak memiliki biaya untuk pemeliharaan gedung. Kemudian satu lagi, mohon dibantu dengan 3 gedung kami tidak memiliki basement, juga tidak memiliki tempat parkir, Bapak. Mohon dibantu di dinas mana, di PUPR atau kami yang menganggarkan supaya bisa dibuatkan garase untuk tempat parkir. Karena teman-teman kami parkirnya mohon maaf jadi berserakan. Kemudian sering berebut parkir dengan teman-teman yang di koperasi ya saling klaim tempat parkir. Nah, terkait dengan hal tersebut harapan kami untuk bisa difasilitasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti itu adalah paparan kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Mohon dari Kabid PPM Bapeda dan mohon juga masukan dari Bapak dan Ibu peserta rapat pada siang hari ini untuk lebih sempurnanya atau lebih baiknya perencanaan kami di tahun 2027. Terima kasih, mohon maaf seandainya dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama mohon maaf juga atas kejadian tadi. Seperti inilah kami di sini banyak kurangnya macetnya di sana sini. Semoga juga menjadi perhatian alat-alat kami di sini lebih banyak yang sudah rusak sehingga mempersulit juga kami ketika ada hal-hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon arahan dari Pak Terdi Kabid dari Bapeda. Sekian dan terima kasih. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Suksema. Terima kasih pada Ibu Kepala Dinas. Selanjutnya, arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami langsung aja yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dan serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadis yang beserta jajaran yang telah melaksanakan forum PD pada hari ini secara virtual. Pada hari ini Kamis 26 Februari 2027. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah
melaksanakan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan penjaringan aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah. Forum perangkat daerah bukan sekedar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasan harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan, urgensi, dan manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada saat musrenbang RKPD. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam forum perangkat daerah. Yang pertama, tadi sudah Ibu sampaikan, sudah mengacu pada sasaran-sasaran pada RPJMD serta tema pembangunan daerah. Selanjutnya, program kegiatan disesuaikan dengan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung, yaitu Sabta Kriya Adi Cipta, pendekatan kewenangan pemerintah daerah, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD 2026, pemenuhan standar pelayanan minimal, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada 3 gedung yang menjadi tanggung jawab di Dinas Kearsipan. Mungkin kiranya perlu kita mendapatkan perhatian untuk bisa menganggarkan untuk pemeliharaan gedung nantinya. Dan untuk mungkin Ibu sudah bersurat ke BPKAD untuk tahun ini untuk pergeseran anggaran sampun Bu nggih. Mungkin kalau memang belum ada pergeseran anggaran, mungkin bisa dimohonkan pergeseran anggaran di tahun 2026 karena ini sifatnya urgent sekali Bu. Nanti mohon dari BPKAD juga memberikan masukan. Selanjutnya, cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di perangkat daerah, memperhatikan kebijakan strategis Bapak Bupati serta mengakomodir program pemerintah pusat yaitu program Asta Cita Bapak Presiden. Selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentagingan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, standar pelayanan minimal, penanganan pemenuhan infrastruktur dasar. Selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga, jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD untuk menyampaikan usulan ke BPKAD. Selanjutnya, mungkin tadi Ibu menyampaikan terkait dengan tadi pemeliharaannya, mungkin kalau memang sudah berkoordinasi, sudah mengusulkan ke BPKAD untuk pergeseran anggaran karena ini sangat urgent sekali Ibu. Mohon dibantu untuk nanti terkait mungkin kalau bisa nanti kan di pergeseran anggaran, kalau tidak bisa nanti di perubahan Ibu terkait dengan yang tahun 2026 nanti. Selanjutnya terkait tempat parkir ini sudah berulang kali kita bahas. Kami kemarin sudah menyampaikan ke bidang Praswil untuk mengkoordinasikan dengan PUPR, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Nanti coba kami juga komunikasikan lagi. Sekarang kan mungkin di sebelahnya kan sudah tidak ada bangunan lagi, Bung ya. Mungkin yang di sana mungkin bisa dipakai untuk tempat parkir di belakang dinas kebakaran itu nanti. Selanjutnya, dalam rangka pengusulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Di samping pendekatan-pendekatan yang kami sampaikan, kami berharap juga masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional kantor antara lain BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan.
dengan harapan melalui Forum Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah tahun 2027 semoga mendapatkan hasil renjap perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Izin Pak, nah, terkait tadi dengan anggaran untuk pemeliharaan, terkait dengan pergeseran anggaran memang belum Pak, tetapi kalau memang boleh kami mohon bisa dianggarkan di anggaran perubahan, karena untuk pemeliharaan 3 gedung lumayan berat Pak. Nah, kemudian untuk parkir, kalau mungkin bisa dianggarkan di PUPR, nanti kita lebih akan berkoordinasi kembali supaya bisa lebih cepat. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi, di antara Dinas Kearsipan dan gedung baru Damkar, sepertinya ada space mungkin di situ bisa dipakai untuk tempat parkir kami. Sebenarnya di sebelah juga ada Pak, cuman masih dipakai untuk jalan ke belakang gedung kami. Yang urgent juga adalah di perpustakaan Pak. Setiap hari kami berebut parkir dengan teman-teman yang di koperasi. Karena kadang-kadang kita juga tidak diizinkan parkir di situ dan pengunjung perpustakaan juga susah untuk parkir. Sementara kami di sini di depan kantor biasanya juga berjejer mobil yang jadi mengurangi space jalan. Kita yang parkir, kemudian juga capil juga parkir di situ. Jadi parkir dari ke selatan dari yang menuju gedung Balai Budaya itu penuh, Pak. Mungkin itu yang perlu juga mendapat perhatian setelah ini. Mungkin itu dari kami, Pak. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman perangkat daerah yang lain yang kami undang pada kesempatan forum ini. Kami mohon kalau ada silahkan. Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin untuk terkait dengan pemeliharaan, mungkin kami fasilitasi untuk di perubahan nanti. Selanjutnya terkait dengan parkir, mungkin akan kami komunikasikan dengan bidang pengampu untuk segera bisa dilaksanakan. Kini sudah tiga kali kita bahas Ibu. Coba nanti kami lebih concern untuk bisa terwujudnya tempat parkir ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Dari peserta yang lainnya, apakah ada masukan? Bagian umum, apakah ada dalam hadir di dalam acara ini? Bagian umum, kami sudah bersurat ke bagian umum terkait dengan pemeliharaan. Mohon dibantu untuk yang di depo, karena sekarang atau saat ini masih panel listriknya masih konslet. Saya takut karena dokumen-dokumen penting ada di depo. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah dengan konsletnya listrik. Mohon dibantu, kami sudah bersurat. Kalau tidak salah, kami sudah mengulang lagi suratnya. Mohon dibantu, karena memang untuk saat ini di tahun 2026 kami tidak memiliki anggaran untuk pemeliharaan. Apakah ada peserta dari bagian umum? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi lagi, atau mungkin perlu bersurat lagi ke bagian umum supaya bisa dibantu terkait dengan masalah kami yang ada di Depo Arsip. Bapak dan Ibu, para peserta dari forum ini,
Apakah masih ada yang memberikan masukan kepada kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin di luar forum kita masih bisa untuk berkoordinasi kembali. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf seandainya dalam forum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke. Mohon kita bisa buka kamera untuk foto bersama, Bapak Ibu, sebelum ditutup oleh MC. Ya. Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk atensinya dulu. Dibuka dulu untuk absensinya. Sama untuk foto bersama.